Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming, marilah kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami.
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dan damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkan hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya hukum Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 19. Kita membacanya secara responsoria. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan terlebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahi juga oleh orang-orang, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Tunggal Allahku, pujilah hatiku, tumbuhkan firman-Mu di dalam jiwaku. Jadikanlah hatiku tempat kudus bagimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 13 November 2022, topik Minggu Hari Tuhan akan tiba. 1. Akhir tahun gerejawi 2022 dan mengenang jemaat yang meninggal. Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 adalah Minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang jemaat yang meninggal. Sehubungan dengan hari peringatan tersebut, gereja akan membacakan nama-nama jemaat yang meninggal pada periode 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. 2. Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 akan berlangsung Pesta Puncak Tahun Kesehatian Distrik 8 DKI Jakarta. Kita doakan acara ini berjalan dengan baik. 3. Tonas Sinode Distrik. Setelah warta jemaat kita dengarkan pesan atau tona dari Sinode Distrik 8 DKI Jakarta yang sudah berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 10 November 2022 di Sopomar Pikir HKBP. 4. Rapat Huria tahun 2022. Rapat Huria tahun 2022 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 11.30 WIB. 5. Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. A. Jadwal perayaan Natal dan Tahun Baru dapat dibaca di warta jemaat yang ada pada kita. B. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari Minggu tanggal 27 November, 4 Desember, 11 Desember, dan 18 Desember. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. 6. Persembahan Minggu, Pertangyangan, dan persembahan bulanan atau tahunan. A. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan ibadah Minggu di rumah dan Pertangyangan. B. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah dan untuk diserahkan kepada bendahara atau melalui rekening gereja. C. Memberikan pelean bulanan atau tahunan sebagai tanggung jawab bersama seluruh anggota jemaat untuk menunjang operasional dan rutinitas gereja.
7. Dewan-Dewan 7.1 Dewan Koinonia 7.1.1 Seksi AMA. Acara puncak Parahyangan AMA akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 13 November 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 7.2 Dewan Diakonia 7.2.1 Seksi Pendidikan. Gereja akan memberikan penghargaan kepada anak jemaat HKBP Pasar Minggu pada jenjang SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi yang berprestasi secara akademik di level nasional maupun internasional pada tahun 2022 dengan kriteria sebagai berikut. Level nasional, juara event nasional, provinsi atau kota yang diselenggarakan oleh pemerintah, misal Olimpiade Sains, ranking 1 tingkat sekolah atau juara umum, IP indeks prestasi kumulatif di atas 3,75, level internasional, juara event internasional, misal Olimpiade Sains. Oleh karena itu, kepada jemaat dapat menyampaikan bukti prestasi anak kepada situa wilayah atau melalui Nyonya J. Pangarimbuan Boru Sinaga. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada acara Natal Diakonia. 8. Pernikahan 8.1 pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Dodi Boy Sinaga, putra dari Bapak Japantun Sinaga almarhum, dengan Ibu Mularia Regina Borsiboro. Alamat Jalan Beringin Raya, RT 09 RW 12 nomor 53, Kecamatan Beji, Kelurahan Beji Depok, wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Afni Linda Dinata Boru Nainggolan, putri dari Bapak Hopman Nainggolan almarhum, dengan Ibu Sanaria Boru Simarmata SPD, alamat Jalan Nangka nomor 103 RT 005 RW 06 wilayah 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 9 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 9. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 November 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Dr. Licarlo Milano Marbun Lumban Gaul, spesialis bedah anak, Ibu Rivera Pantro Sukma Boru Silitonga, Esos Master Akuntansi dengan 2 orang anak. Alamat Jalan Angsana 1 nomor 14 Pejaten Timur Pasar Minggu wilayah 7, pindah ke HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP DP Pendeta Resort di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya sampai hari ini. Di dalam penyertaannya telah berlangsung Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 9 sampai dengan 10 November 2022 di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, di dalam terang tema Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja yang lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Melalui tema dan subtema ini kita berharap semua pelayan gereja melayani secara profesional menuju gereja yang semakin mandiri, berkeadilan, dan meneladani Kristus dalam semua aras pelayanannya. Sinode dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk memperoleh kekuatan mengikuti sinode dengan penuh kasih dan persaudaraan. Sinode menggumuli dan menerima laporan pelayanan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan audit keuangan tahun 2022. Kita bersuka cita karena program yang telah diputuskan di Sinode Distrik tahun 2021 yang lalu dapat terlaksana dengan baik sebagaimana hasil laporan audit keuangan distrik. Sinodistan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh jemaat dan resort di aras pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
Dalam rangka peningkatan sumber daya jemaat HKBP juga disepakati mengoptimalkan sekolah Alkitab perempuan dan penyelesaian tanggung jawab kepada pengelola gedung Sopomar Pikir HKBP. Sinodistan menggumuli potensi resesi ekonomi global di tahun yang akan datang sebagaimana telah sering kita dengar dari para ekonom dan pemerintah dari berbagai negara sebagai dampak pandemi COVID-19 dan perang Rusia dengan Ukraina yang belum kunjung berhenti. Secara khusus melalui ceramah persiapan gereja menghadapi resesi yang disampaikan oleh Joshua Pardede, SSI, MSc, MSA, dan Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan, PhD, Sinodistan dipersiapkan untuk memahami apa yang harus dilakukan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengantisipasi akibat resesi tersebut. Sehubungan dengan itu, setiap gereja didorong melakukan pembinaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pembinaan ketahanan pangan seperti mencari makanan pilihan lain atau alternatif. Seturut dengan itu, Sinode menetapkan rencana strategis atau Renstra HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2023-2024. Berkaitan dengan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan, Sinode telah menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2023 dengan merujuk kepada semangat sentralisasi yang telah ditetapkan oleh Sinode Agung HKBP ke-66. Sinodistan menekankan agar semua program kerja tetap terlaksana dengan baik, meski berusaha mengecangkan ikat pinggang sebagai antisipasi terhadap potensi resesi ekonomi di tahun 2023. Berkaitan dengan sentralisasi keuangan HKBP, Sinode Distrik juga menggumuli masa peralihan manajemen keuangan di seluruh HKBP, di mana 55% dari semua nomenklatur atau potensi penerimaan persembahan disetorkan ke kantor pusat HKBP yang dipergunakan untuk biaya pelayan penuh waktu dan pegawai HKBP. Biaya program kerja dan operasional di tingkat pusat, distrik, dan resort sesuai dengan ketentuannya. Sehubungan dengan itu, kita juga dihimbau untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dengan hati yang sejuk dan dalam kesediaan belajar bersama sesuai dengan firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Sehingga orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 15. Demikian pesan Sinode Distrik ini kami sampaikan kepada seluruh jemaat dan majelis yang kami kasihi. Kami percaya dengan bergandengan tangan dan saling menopang, kita dapat melaksanakan seluruh program kerja tahun 2023 di tingkat pusat, distrik, resort, dan jemaat. Doa kami, Tuhan yang Maha Baik melimpahkan berkat-Nya kepada seluruh jemaat dan hamba-Nya di tempat kerja dan pelayanan kita. Sopo Bolon Sopomar Pikir HKBP Jakarta 10 November 2022, teriring salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Amang Pendeta Bernard Manik, MTH.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Maleaki pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Maleaki 4 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh mengikuti di dalam hati. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini pemberitaan firman Tuhan dari kitab Maleaki memberitakan kepada kita tentang hari Tuhan yang akan tiba. Hari Tuhan yang akan datang. Tetapi sesungguhnya memang setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Setiap hari itu adalah harinya Tuhan, milik Tuhan yang dianugerahkan bagi kita untuk kita jalani sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan kitab Maleaki hari ini di tengah-tengah kita adalah bukan hari-hari biasa yang kita jalani dari Senin sampai Minggu, lalu kemudian ketemu Senin lanjut lagi ke Minggu. Hari Tuhan yang dimaksudkan oleh kitab Maleaki ini bukanlah hari Minggu ketika kita datang di sini beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Maleaki ini adalah tentang hari Tuhan yang menunjuk pada hari penghakiman, hari terakhir, akhir zaman itu. Kalau kita bertanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada dari antara kita yang menggali tentang hari Tuhan ini dari berbagai buku, dari berbagai informasi, karena mungkin kita merasa penasaran, benar atau tidak hari Tuhan itu ada, benar atau tidak hari penghakiman itu ada, benar atau tidak akhir zaman itu ada. Toh sudah dari zaman dulu itu diberitakan, kok sampai ke zaman kita sekarang belum tiba masa itu.
yang sudah diwartakan sejak zaman perjanjian lama itu sampai ke tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Bahkan ada saja orang yang jatuh kepada pemahaman bahwa hari Tuhan itu hanya bohongan, tidak benar. Toh sekarang kita masih bisa hidup, toh sekarang kita masih bisa beraktivitas, toh sekarang kita masih melakukan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mungkin bisa saja menjadi ragu-ragu dengan pemberitaan-pemberitaan tentang hari Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang benar sekali. Tidak ada yang tahu bila mana itu akan datang. Makanya tak heran setiap pengkhotbah ketika harus memberitakan tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman, tentang penghakiman ini selalu mengatakan, kita semua tidak ada yang tahu bila mana itu akan terjadi. Saya sebagai pengkhotbah saat ini pun saya tidak berani mengatakan bahwa hari Tuhan itu, hari penghakiman itu akan datang besok. Akan datang tahun depan. Sebab tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Dia. Kecuali Allah kita itu. Dialah satu-satunya yang tahu bila mana, bagaimana itu akan terjadi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang yang Dia kasihi adalah mengimani itu di tengah perjalanan hidup kita selama Tuhan menganugerahkan hari-hari kehidupan itu bagi kita. Waktu kita di dunia ini bergerak linier, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada awal dan tentunya ada akhir. Berawal dan akan berakhir pada waktunya. Tetapi memang hari Tuhan yang diberitakan kepada kita ini adalah hari yang akan terjadi. Masih akan terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu diminta kepada kita, tugas kita sebagai orang beriman, tugas kita sebagai orang yang percaya adalah bukan untuk meramal bila mana itu akan terjadi. Bukan untuk mereka-rekakan bila mana itu akan terjadi. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita menunggu hari Tuhan itu terjadi, bagaimana kita menunggu masa-masa Tuhan itu datang untuk menghakimi kita semuanya dengan kesabaran, bagaimana kita berjaga-jaga dengan sadar, bagaimana kita setia beriman serta mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Itu yang menjadi tugas kita. Makanya selalu dikatakan kepada kita, tikita mangulu di portibion, tiki parasian na pinasahat ni debata, nanaeng taparahaseangi, laho mangulahon, lomoni roha ni debata. Bagaimana kita sepanjang perjalanan kehidupan hari-hari yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita, sungguh-sungguh mempergunakan itu, memanfaatkan itu dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Dan memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak orang sangat enggan atau takut ketika harus membicarakan hari Tuhan. Karena apa? Karena memang dari kitab Maleakhi ini saja diberitakan kepada kita bagaimana dahsyatnya sesuatu yang akan terjadi pada hari Tuhan itu. Bagaimana Tuhan datang, bagaimana Tuhan menghakimi, bagaimana yang terjadi kepada orang-orang gegabah itu, kepada orang-orang fasik itu, dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan di dunia ini. Orang fasik, orang yang beriman
sama-sama hidup di dunia ini. Sama-sama hidup setiap hari, sama-sama menikmati udara, sama-sama menikmati apa yang Tuhan jadikan. Sama-sama menghirup nafas kehidupan itu di sepanjang kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi sangat jelas firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita. Barangkali ini yang membuat kita enggan untuk membicarakan tentang hari Tuhan ini. Karena di sana dibicarakan tentang penghukuman Tuhan. Hukuman Tuhan yang akan dinyatakan bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang yang tidak setia, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ada anugerah bagi orang yang beriman kepadanya. Tetapi ada anugerah bagi orang yang setia, bagi orang yang bertahan sampai akhirnya dalam sisa waktu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya inilah yang kita lihat dengan jelas di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kita boleh dibawa kembali sesungguhnya mana yang akan kita pilih selagi Tuhan memberikan sisa waktu kita hidup di dunia ini. Mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita jalani? Mana yang harus kita capai? Mana yang harus kita tuju? Kehidupan kita ini akan fokus kemana? Itulah yang disampaikan oleh kitab Maleakhi ini kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada perbedaan sesungguhnya. Adong duda tadina tong. Akahalak na soporsiai, dota kahalak na setia maka porsiai di bata. Orang-orang yang fasik itu dengan orang-orang yang benar itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Dari sini kita akan melihat bahwa sesungguhnya memang dapotan upado parnguluo taon ditikinai. Kita akan mendapatkan upah kita masing-masing. Dari apa yang kita lakukan, dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ketika Tuhan itu datang untuk yang kedua kalinya. Untuk memberikan penghakiman itu kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau memilih, kita mau menjadi jerami yang hangus terbakar sampai ke akar-akarnya. Atau kita mau memilih menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang akan mendapatkan sukacita sorgawi itu ketika Tuhan hadir membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya dalam kerajaan surga itu. Tidak ada toleransi bagi orang fasik sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada toleransi sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia ini di hadapan Tuhan. Tidak ada pembenaran sesungguhnya daripada Tuhan ketika manusia itu selalu bertaut kepada dosa, selalu berpaut kepada dunia ini, selalu berpaut kepada nikmat dan keinginan-keinginan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya Tuhan selalu memberitakan kepada kita tentang pertobatan itu. Dalam firman ini dikatakan Elia, dia menyuarakan itu. Lalu ketika kita menghadap kepada perjanjian baru, ada Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan sebelum Yesus itu datang di tengah-tengah dunia ini. Supaya setiap orang bisa menerima Yesus dan beroleh keselamatan itu. Jadi ada seruan pertobatan. Ada panggilan untuk mengubahkan diri. Ada panggilan untuk mengubahkan hati. Supaya kita tidak menjadi jerami yang terbakar habis. Ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Memang tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada pengampunan lagi dari Tuhan kita itu ketika Dia sudah datang pada masa penghakiman itu. Yang ada adalah Dia akan memanggil setiap nama kita orang yang setia kepadanya. Makanya saya katakan tadi, neraka atau surga. Menjadi jerami
menjadi orang-orang yang gegabah atau menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terbakar hangus atau berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai, menikmati sukacita sorgawi itu. Inilah pilihan yang diberikan kepada kita. Dan tentunya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tak seorang pun dari antara kita ini yang mau memilih neraka itu. Terbakar hangus. Tidak ada. Sudido hita. Pakirimota ikor rapi tadohot tuhatai di surga hasonangani. Marlas ni roha hita dohot ibana. Kita menikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dia naik ke surga. Para dehon inganan, diau dihamu dihita, ganup nama kaporsiai ibana. Alai tiop mana diho. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan lepaskan itu. Alai molosai dirajumi hita do penuaing uriko do ngolu haporti bionon sian ngolu narap doho Tuhani boy doi malua. Itu bisa lepas dari kita. Kalau kita masih bertaut kepada dunia ini, apa yang nikmat, apa yang senang, apa yang kita rasakan. Patabu-tabu diri tahun, malu doi siak kita. Terlepas dengan sendirinya. Makanya selalu disampaikan kepada kita, peganglah itu dengan erat. Jangan lepaskan. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita. Karenanya ketika seruan pertobatan itu disampaikan kepada kita, unang patakang roham. Jangan keraskan hatimu, tetapi maulah disadarkan, maulah disembuhkan, maulah dipulihkan, maulah dibenarkan oleh Tuhan kita itu. Hanya itu saja disampaikan, kitab Maleakhi dikatanya, peganglah firman Tuhan itu. Ay hatani Tuhan itu gabi ujahan di kita. Hatani Tuhan itu gabi sipeo pun di kita. Firman Tuhan itu yang menjadi pegangan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Molo sotari kotobe marparsauran bergaul akrab dengan firman Tuhan. Mago masudi. Semua akan hilang. Kalau kita boleh katakan, jangan sampai ada murka Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita ini dan membuktikan itu di dalam kesungguhan hidup kita hari lepas hari. Parngoluota siganup arii. Seruan pertobatan itu mengajak kita untuk menyambut terang surya, cahaya yang dibawa oleh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Dan firman itu akan membawa kita kepada era keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Memang ulu dosi patah. Gabelululu rohata, suku-sukun rohata memang. Sepertinya tidak ada perbedaan kita lihat. Bahkan songon na asing dota hilala. Puasa gabe usonang ngulu niak kaparjahatan. Sian parngoluoku nasatia au maka porsiai Tuhani. Si pata olo do hita mangiburu memang. Si pata olo do hita mangapian memang. Terkadang kita cemburu memang. Ketika kita melihat kenapa itu temanku itu tetanggaku itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan tapi hidupnya sejahtera, tapi hidupnya bahagia. Tapi segala sesuatu dia miliki. Padahal aku bersusah payah, tertatih-tatih. Jadi seolah-olah kita menganggap Tuhan itu tidak adil kepada kita. Nah ini yang sering terjadi. Itu benar jot-jot kita menjadi ragu-ragu dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kadang kita terjatuh, kadang kita tersesat. Kadang kita tidak mempercayai, tidak mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita ini.
Alai tayingot mahamu amanami inanami. Bagaimana kita melihat keadilan Tuhan itu pada waktunya akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Makanya jauhkanlah pangiburuan, cemburu itu, iri hati itu, sakit hati itu, dohota kalana asing. Bagaimana kita melepaskan itu dari diri kita, sebab sesungguhnya yang paling penting itu adalah masa panen itu. Akhir hidup kita itu, tujuan dari pengharapan kita itu yang penting. Alanido ubena, firman Tuhan itu selalu diberitakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Supaya kita bersama-sama memperbaiki diri kita ini. Supaya kita menjalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kita manusia. Supaya kita boleh bersama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mementingkan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan tadi, mulailah dari diri kita sendiri. Hubungan diri kita bersama dengan Tuhan. Dari bapak-bapak kepada anaknya, anaknya kepada bapaknya. Orang-orang terdekat dengan kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan mereka semuanya. Supaya sama-sama kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan upah. Yang sesungguhnya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi pemenang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Meski sulit, meski harus menangis, meski harus meratap, ya kan? Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang menabur dengan air mata akan bersorak-sorai pada masa tuayan itu datang. Walau berat penuaeng, bertahan dalam perjalanan kehidupan kita ini, saking banyaknya pergumulan, persoalan, masalah, dota kalana asing, dalam menantikan hari Tuhan itu akan tiba Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus percaya. Tak seorang pun kita tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi satu yang pasti, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Segala puji syukur bagimu Bapa dalam surga. Untuk hari ini, hari yang berbahagia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah Engkau berangkatkan dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan hari kedatangan-Mu untuk menghakimi kami. Sehingga kami boleh menetapkan pilihan kami ketika kami masih hidup di dunia ini untuk boleh hidup menjadi orang-orang yang benar, hingga kami bersuka cita bersorak-sorai pada akhirnya menikmati sukacita sorgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, benar kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak tantangan, pergumulan, godaan, ancaman bahkan. Tapi kami mau Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan ketika kami mau mendekatkan diri kami kepadamu dan bergantung kepada firman-Mu, itulah yang akan memenangkan kami bertahan sampai akhirnya. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, setia dalam ketaatan kami, setia dalam kepatuhan kami, setia dalam keberadaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh memakainya dengan sungguh-sungguh, kami boleh mempergunakannya dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melakukannya untuk hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dalam setiap kerinduan, dalam setiap pergumulannya Tuhan, Engkau nyatakanlah segala sesuatu yang sungguh-sungguh membuat hidup kami ini boleh senantiasa bersuka cita. Sebab kami percaya Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Berkati jugalah Tuhan setiap apa yang boleh kami lakukan, terlebih pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan tatkala kami akan mempersiapkan diri kami dalam beberapa minggu ke depan, penantian kami dan penyambutan kami dalam pesta Natal, sukacita kami, mengingat Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini demi keselamatan kami. Biarlah Tuhan yang mengubahkan hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh merayakan
keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami mengingat seluruh jemaat Tuhan juga yang saat ini dalam keadaan sakit penyakit. Tuhan, daripadamulah kesembuhan, daripadamulah kesehatan. Oleh karenanya, hanya kepadamu kami menyampaikan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang terbaring sakit, supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru untuk menikmati hari-hari hidup mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh para dokter, obat-obatan, makanan, bahkan istirahat mereka. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Semuanya darimu.
Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat 3. Ku serahkan diriku, kuasailah tubuhku, hatiku, jiwaku, ku turut panggilanmu dan tuntunlah langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, aku selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.